Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legi Space dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan Bang Anto dan selalu dengan doa agar senantiasa dimanapun teman-teman berada dalam keadaan sehat, penuh keberkahan, kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Saya juga mengucapkan terima kasih atas support yang besar dari teman-teman sekalian, sehingga channel ini terus berkembang, subscriber terus bertambah, dan alhamdulillah proses monetisasi pun sudah berjalan, walaupun tujuan utamanya adalah bukan soal monetisasi atau bukan. Kalaupun monetisasi itu nanti mendatangkan rezeki, insya Allah itu pun akan kita gunakan sebagai sarana kegiatan sosial yang lain. Sehingga kita selalu di akhir video saya tuliskan, semoga ini menjadi ladang bersama kita semua. Nah teman-teman sekalian, sahabat Legi Boys, kita hari ini banyak menonton fenomena-fenomena, kejadian-kejadian, fakta-fakta di depan mata kita tentang kualitas SDM manusia. Walaupun sudah dicadangkan lama bahwa negara ini, bangsa ini akan menuju SDM unggul di tahun 2045. Nah, apakah tanda-tanda 2045, 20 tahun lagi itu sudah bisa kita lihat sekarang tanda-tandanya bahwa memang Indonesia itu akan menuju kualitas SDM yang berkualitas. Nah, kalau lihat kita pada kenyataannya di minggu-minggu ini, di bulan-bulan ini, waduh, rasanya menyedihkan tentang kualitas kita ini. Ada orang yang ngaku nabi udah banyak. Ini ada orang yang ngaku bisa bicara langsung dengan malaikat-malaikat. Dia bisa maksa Allah juga. Yang heran itu ya oke lah Mas Gupron, segitulah kualitas orang itu. Tapi yang mbok ya yang percaya itu ya banyak banget gitu loh. Heran juga saya. Ya tapi ya itulah gambaran fenomena bangsa ini, rakyat kita ini. Nah bagaimana pula kita mau mengatakan bangsa ini sudah mau masuk orang yang berkualitas, karena salah satu tolak ukur kualitas itu adalah ditentukan dari pendidikan. Nah, bagaimana mau bilang pendidikan kita berkualitas kalau pendidikan kita ya masih banyak yang SMP, yang masuk ke perguruan tinggi hanya 4% saja, yang S2 2%. Ya itulah cerminan tentang kualitas dari rakyat-rakyat kita. Begitu juga di era industri, di tempat-tempat industri, banyak tenaga asing masuk karena dikatakan rakyat Indonesianya belum berkualitas, nggak sanggup. Padahal tenaga-tenaga asing itu juga mengerjakan hal-hal tenaga kasar yang sebetulnya bisa dikerjakan Indonesia. Jadi orang Indonesia sendiri yang mencampakkan kualitas masyarakat Indonesia itu sendiri. Belum lagi kasus-kasus yang lain ya tentang kualitas pendidikan, kualitas SDM di Indonesia. Nah di dunia industri, untuk mengatakan seseorang itu berkualitas atau tidak, tolak ukurnya adalah kompetensi. Jadi kalau seseorang itu memenuhi kompetensinya, maka dia dikatakan berkualitas. Sehingga
kesempatan orang-orang yang memiliki sertifikasi kompetensi itu akan lebih mudah mengakses kesempatan kerja di berbagai lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Maunya gitu. Jadi sudah ada upaya sebetulnya bagaimana untuk melahirkan orang-orang yang berkualitas dengan memenuhi standar kompetensi nasional Indonesia. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Pendidikan itu sebetulnya menyiapkan anak bangsa ini supaya berkualitas. Kita, para orang tua, ya berupaya semaksimal mungkin memberikan pendidikan anak kita, mulai dari SD sampai ke SLTA, kemudian ke perguruan tinggi. Untuk apa gunanya? Ya kita ingin anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita itu mempunyai kualitas melalui jenjang pendidikan seperti itu. Walaupun ada juga nanti yang nyeleneh, wah itu nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, orangnya bisa sukses juga, orangnya bisa kaya juga gitu kan, orangnya bisa berhasil juga. Ya tapi jangan lupa dari 1.000 orang yang tidak sekolah yang bisa hebat moncer karirnya ataupun usahanya ya yang nggak banyak juga. Tapi paling tidak pendidikan itu adalah sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Semoga kita bisa memenangkan persaingan atau bisa mengambil kesempatan yang lebih banyak untuk bisa dapat berkarya. Akan seperti itu. Kualitas juga memang tidak selalu mengenai pendidikan formal. Apa saja, ilmu itu bisa datang dari mana saja, bisa belajar dengan siapa saja. Kesempatan belajar itu banyak sekali. Bahkan tidak di dunia formal pun pendidikan-pendidikan menuntut ilmu yang bisa mendatangkan kebisaan, yang mendatangkan keahlian bagi seseorang, itu pun akan menjadi bekal. Karena saya lebih cenderung dengan bahwa sebaiknya memang sumber daya manusia itu diarahkan menuju ke tenaga ahli. Karena apa? Karena bahasa spiritualnya, bahasa hadisnya itu adalah apabila sesuatu pekerjaan tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, kita lihatlah bangsa Indonesia ini. Betapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang tidak diserahkan kepada ahlinya. Ya jadi, ya seperti yang kita rasakan saat ini, seperti itu. Nah, kita di industri, karena kita orang HR, kita orang SDM, kita orang pengamat hubungan industrial, ketika kita mau merekrut karyawan saja, itu prosesnya panjang. Ya, prosesnya panjang sekali. Kemarin kita sharing beberapa video di Legacy Voice ini tentang rekrutmen BUMN. Nah, tahapannya banyak untuk menyeleksi orang-orang yang berkualitas supaya bisa bergabung di industri di lingkungan BUMN itu. Tesnya banyak. Calon pegawai negeri sipil, tesnya banyak, panjang tesnya. Yang mau masuk anggota Polri, anggota TNI pun tesnya panjang sekali, banyak sekali. Itu untuk apa? Untuk mencari orang-orang yang berkualitas. Supaya nanti sumber daya yang dimiliki oleh institusi itu atau unit ke departemen itu, industri itu berkualitas. Supaya dia bisa meningkatkan produktivitas di tempat dia masing-masing. Itulah pentingnya kualitas SDM. Nah sekarang kalau kita bicara kualitas SDM, ya kita tahu sendirilah dunia pendidikan kita seperti apa saat ini. Apakah memang dunia pendidikan kita sudah mengarahkan betul supaya SDM kita berkualitas? Atau kalau saya lebih sering menciptakan tenaga-tenaga ahli yang betul-betul siap untuk berkarya demi dirinya, demi bangsanya, kan seperti itu. Walaupun di Bappenas itu sudah ada strategi peningkatan kualitas SDM di Indonesia dari tahun 2020 sampai 2050. Wah, panjang benar tuh sudah membuatnya. Ya salah satunya adalah dari 5 strategi Bappenas itu ya pemerataan penduduk,
dan yang tinggal di kota, yang tinggal di desa itu diratakan. Program transmigrasi juga mau dilanjutkan. Ya, kita tahulah program transmigrasi ini dari zaman Orde Lama Pak Harto itu sistem, kalau nggak salah namanya, memenuhi hankam rata begitu kan. Jadi penduduk-penduduk yang padat di beberapa kota di Jawa dipindah-pindahkan ke Sumatera, Bali dan lain-lain seperti itu. Nah, ini pun akan dilakukan demi meningkatkan kualitas SDM manusia. Ada juga programnya mengurusi nanti orang-orang yang penuaan pasif di usia tua seperti itu, para pensiunan, supaya nanti orang-orang tua ini yang tidak produktif lagi tidak merepotkan generasi-generasi muda sebelumnya. Karena di berbagai negara pun fenomena sosial orang-orang yang tidak produktif ini cukup merepotkan di negara-negara itu. Ya, kalau di negara kayak Amerika, mereka mendapat tunjangan sosial dibiayai oleh negara. Nah, di Indonesia jangan sampai itu nanti menjadikan beban negara juga. Maka program pensiun pun menjadi cukup perhatian dari pemerintah. Nah, memang ada satu, pemerintah juga bertugas untuk mempersempit gap mutu SDM di Indonesia. Nah, kalau dibandingkan mutu SDM di Indonesia, satu daerah dengan daerah lain pun berbeda, apalagi kalau kita mau dibandingkan dengan negara-negara lain seperti itu. Nah, salah satu tolak ukurnya saya bilang tadi, bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah, ya miskin literasi, seperti itu. Dan juga pendidikan kita yang begitu mahal, sehingga ini pun menambah kelemahan-kelemahan di bangsa ini untuk meningkatkan kualitas SDM-nya itu. Nah, walaupun sebetulnya kualitas SDM itu kan bisa ditempuh dengan berbagai macam cara. Nah, fenomena lain yang kita lihat bahwa orang-orang yang akan menentukan kebijakan di negara ini, seleksinya sendiri tidak seperti seleksi kita mencari orang-orang yang berkualitas. Nah, siapa teman-teman yang membuat kebijakan itu? Ya, teman-teman kita yang terhormat itu, yang duduk di kursi dewan itu. Kalau jadi CPNS saja tesnya banyak, tesnya macam-macam, apalagi mau jadi kerja di perusahaan, tesnya macam-macam. Nah, kalau untuk menjadi anggota dewan kan tidak banyak syaratnya. Tidak ada tes bahasa Inggrisnya, tidak ada tes wawasan kebangsaannya, kan? Tidak ada tes aptitude testnya, tidak ada tes learning agility-nya. Jadi persyaratannya jauh lebih mudah. Ya, seolah-olah ya kita tahu lah, yang banyak duit bisa jadi anggota. Nah, bagaimana mungkin orang-orang yang seleksinya seperti itu, begitu duduk di sana, akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas? Nah, ini kan tanda tanya juga kan seperti itu. Padahal mereka yang menjadi pengawas pemerintahan, mereka juga ikut menentukan peraturan, membuat undang-undang yang bisa membuat bangsa ini menjadi cerdas. Nah, seperti itu. Jadi mimpinya semakin jauh. Bagaimana mungkin orang-orang yang tidak terseleksi secara kualitas dengan baik akan menghasilkan kebijakan kualitas untuk menciptakan SDM yang baik? Rasanya sulit untuk diterima. Nah, ada lagi pejabat publik yang harusnya memang adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang berkualitas, yang bisa memimpin daerahnya. Tapi kan sekarang tidak. Kualitas itu di nomor berapakan lah. Nanti dulu urusan kualitas orangnya. Karena kalau untuk menjadi pejabat publik itu nggak jelas juga kan tolak ukurnya apa, kualitasnya itu apa.
Sekolahnya apa? Enggak juga. Dia harus bisa apa? Enggak juga. Yang penting dia bisa mendatangkan suara untuk pemenangan di pilkadanya, yaitu orang itu akan diambil oleh partai-partai itu untuk dijadikan calon. Ya tidak salah juga kalau dari sisi orangnya. Kemarin siapa ya, stand up comedy itu kan rame, akhirnya ada juga yang protes-protes kan temennya kan. Masa iya sih sekualitas dia dipilih oleh partai hebat, partai besar, partai yang memenangkan presiden loh. Kok milih dia gitu loh. Prihatin juga saya. Partai sebesar itu banyak orang hebatnya, banyak orang cerdasnya gitu loh. Ya demi itu kok merelakan kan calon yang penting bisa mendatangkan suara untuk memenangkan kontestan, kalau nggak salah di Tangerang ya, Tangerang Selatan, Tangerang ya, seperti itu. Lah itulah bayangan tentang kualitas yang kita harapkan. Ya katanya kan partai itu punya kader pemimpinan, punya sekolah kepemimpinan, punya apalah, tapi begitu memilih calon untuk jadi bupati, calon untuk wali kota, calon untuk gubernur, ya yang penting harus dapat suara banyak, seperti itulah. Yang penting support dananya besar, punya dukungan yang bisa memenangkannya dari orang-orang di sekitarnya, dia akan bisa dipilih. Nah, apa yang kita patut ambil hikmahnya? Ambil hikmahnya itu kembali seperti yang saya tulis di buku saya itu, what you see is what you get. Ya artinya generasi-generasi muda kita pun akan melihat itu. Nah, generasi muda kita akan melihat itu. Kalau untuk menjadi seorang pejabat, jadi tidak perlu yang berkualitas banget. Yang penting konektivitasnya kencang dan macam-macam cerita-cerita negatif di belakangnya, dia akan menjadi pejabat publik. Nah, korelasinya pembicaraan kita pagi ini adalah tentang kualitas. Nah, bagaimana pejabat publik yang ditunjuk menjadi orang yang akan memimpin daerahnya kalau berasal dari bukan orang yang terseleksi dengan baik, terseleksi kualitasnya dengan baik. Bagaimana dia akan melahirkan kebijakan, melahirkan yang baik-baik juga, atau yang berkualitas juga. Nah, ini masih menjadi catatan kita. Apakah waktu 20 tahun lagi menuju Indonesia Unggul 2045 itu akan bisa berubah? Ya, itulah teman-teman sekalian. Sekedar gambaran obrolan keresahan kita lah ya. Keresahan kita yang sehari-hari dulunya bergelut di bidang SDM, yang sibuk kita menyusun kamus kompetensi, yang kita sibuk membuat tes-tes untuk ujian kompetensi, bagaimana kita menginginkan tenaga kerja kita berkualitas, bagaimana supaya SDM kita unggul, tapi kenyataannya di lapangan ya masih seperti itu. Jadi ya daripada kita pusing, kita siapkan saja diri kita sendiri untuk anak-anak kita sendiri. Paling tidak ya saya menyikapinya seperti itu. Tetapi ya obrolan-obrolan dan kejadian-kejadian kita di depan mata ini kadang-kadang memang mengusik pikiran kita juga untuk ikut bicara seperti itu. Tapi paling tidak teman-teman, jadikanlah generasi kita, anak-anak kita itu orang yang mempunyai ilmu. Dan ilmu itu berasal dari mana saja. Ya tidak harus sekolah formal artinya. Ya sekolah itu cukuplah bisa baca, tulis, berhitung. Kemudian dibekali dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang lebih membekali untuk dia bisa hidup. Itu jauh lebih penting sebetulnya. Makanya saya setuju dengan bahasa spiritual tadi, bahwa serahkanlah segala sesuatu itu adalah kepada ahlinya. Dan ahlinya itu ya ahli apa saja. Ya kalau ahlinya didukung dengan pendidikan tinggi ya semakin bagus, pasti itu pasti semakin bagus. Tetapi ya kita lihat sekarang fenomena anak-anak sekolah itu pelajarannya begitu banyak, jam belajarnya panjang, begitu tamat SMTA kadang-kadang belum bisa apa-apa.
tamat kuliah pun kadang-kadang teman-teman kita nggak punya keahlian apa-apa, hanya tahu saja, belum banyak mempunyai keahlian-keahlian. Nah, untuk itu kalau kita mau bicara tentang kualitas SDM kita menuju Indonesia unggul, masih jauh dari harapan kita. Paling tidak, lebih baik kita siapkan anak-anak generasi kita, cucu-cucu kita maintain sendiri bagaimana supaya mereka bisa berkualitas untuk itu, sehingga dia bisa paling tidak ya membekalilah dirinya untuk kehidupannya kelak. Nah, demikian sahabat-sahabat Gizi Boys dimanapun Anda berada, obrolan kita pagi hari ini mengenai kualitas SDM di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.